Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Marifa. Di video kali ini kita akan memperbaiki beberapa bugs ya yang ada di dalam aplikasi Presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition menggunakan framework Laravel. Nah, yang pertama kita akan memperbaiki dulu yang ada di halaman monitoring presensi ya. Nah, di bagian monitoring presensi ini, kalau kita lihat, kalau untuk yang tanggal ini udah aman ya untuk filternya. Misalnya kita filter tanggal 20, dia jalan gitu ya sebenarnya. Nah, cuman yang jadi masalah itu filter untuk yang cabang ya. Kalau misalnya kita filter cabang Bogor ini masih tampil semuanya, Tasikmalaya masih tampil semuanya. Begitupun dengan namanya ya. Kalau misalnya kita search misalnya seperti ini, nah ini masih muncul semuanya. Nah, kita akan perbaiki hal tersebut. Jadi kita langsung aja masuk ke eh, kita masuk ke presensi controller ya. Nah, presensi controller di menu index ini, di metode index ini ya. Di metode index ini, nah di sini kita mana ya? Where-nya itu mana? Nah, nah di sini itu dia kan udah ada ya where-nya ya. Where apa namanya? Tanggal ya. Nah, sekarang kita bikin di paling bawahnya di query yang ini nih ya. Kita bikin filter kalau misalnya not empty request. Jadi kalau ada request pencarian untuk kode cabang ya, untuk cabang. Nah, di sini maka kita tambahkan query where karyawan.kode cabang ya, sama dengan variabel request kode cabang seperti ini ya. Kemudian tadi sini error kenapa error query where. Oke, kita simpannya mungkin unexpected token ya. Query where. Oh, ini nih. Ini nih ada kenapa pakai kurung siku ya. Harusnya kan ini nih. Oke, udah salah ya. Oke, kita benerin dulu pakai kurung kurawal. Kita masukin di sini ya. Kemudian juga kita tambahkan kalau misalnya if not empty request pencarian berdasarkan misalnya di, kalau kita lihat kan untuk name-nya itu name form-nya itu kan di sini nih. Itu kan nama karyawan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan pencarian nama karyawan gitu ya. Jadi ada request nih, ada request untuk mencari berdasarkan nama karyawan. Nah, di sini kita tambahkan query where nama karyawan. Nah, like, tambahkan tanda persen seperti ini ya. Kemudian kita masukin si request nama karyawannya. Sekarang kita coba ya, kita refresh, kita coba search ya, misalnya Adam. Oke, sekarang yang muncul cuma nama Adam aja. Oke, kemudian kalau cabang yang muncul harusnya, nah ini belum muncul ya. Oke, kita coba cek dari bagian name dari formnya ya, name dari formnya, bukan yang ini. Kita buka name formnya, ini kode cabang search ya, harusnya ini kode cabang aja lah, kode cabang. Ini juga kode cabang. Dah ya, kita coba tes lagi. Oke, harusnya oke, ini masih belum ya. Oke, kita coba klik lagi. Nah, sip, udah ya. Sekarang yang muncul Bogor, kita Tasikmalaya, yang muncul Tasik. Cuman ininya harusnya otomatis terselect yang dicari ya. Berarti di sini sebentar, ini kita close dulu aja. Kita tambahkan, nah ini kita ganti yang tadinya kode cabang search menjadi kode cabang aja ya. Seperti ini, kita refresh. Nah, sekarang udah ya, seperti itu. Oke, nah sekarang satu lagi, kalau kita misalnya ke apa ya, ke gaji pokok deh. Nah, ke gaji pokok ya, ketika misalnya kita tambah gaji pokok, ini kan si formnya, yang form pencarian yang ada di form selectnya itu kan jalan ya. Kemudian untuk numberingnya juga, untuk format rupiahnya juga aman gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita close kemudian kita
klik lagi ya, nah ini jadi nggak jalan nih si select to-nya ya, si pencariannya jadi nggak ada. Nah itu dikarenakan kalau kita lihat di inspect ini, nah dia si select tonic ini dia sudah terdeclare, dan ketika kita klik lagi maka dia dianggapnya sudah ada gitu ya. Nah maka dari itu cara memperbaikinya, kita masuk ke file create yang ada di folder gaji pokok ya. Kemudian nah di sini di bagian ini kita cut aja, kita cut, kemudian kita buat di bawahnya aja. Nah kemudian yang di bagian ini, yang select tonic ini ya, select tonic ini, nah kita pindahkan ke sini ya. Kemudian yang bagian ininya kita hapus aja ya, kita hapus. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Nah sekarang kita coba tambah gaji pokok. Nah ini aman ya, masih berjalan. Oke, format numberingnya juga aman. Sekarang kita coba tambah lagi, dan di sini masih jalan ya, masih jalan. Oke. Begitupun dengan yang edit ya. Dengan yang edit kita harus buat sama seperti itu ya. Kita masuk ke edit dulu ya, ke file editnya. Kemudian nah di sini, nah ini udah ya. Di sini sudah saya buat seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Kita coba yang edit ya. Yang edit di sini harusnya kalau kita ubah misalnya ini aman ya, format numberingnya. Kalau kita edit lagi harusnya ini masih aman ya. Nah masih jalan ya untuk si function format numberingnya. Kita coba cek yang lain untuk tunjangan. Nah untuk tunjangan pasti sama ya. Ketika kita klik ini aman, tapi ketika diklik lagi dia jadi error ya, atau dia jadi nggak jalan. Nah berarti kita masuk ke tunjangan create ya. Nah ke tunjangan kita buka file create-nya, kita ubah ya, kita control cut aja, kemudian paste di sini, dan kita gunakan langsung aja selektornya di sini, dan save. Kemudian bagian atasnya kita hapus ya. Kemudian yang editnya juga sama, ya, kita kopas aja lah biar cepet. Kita kopas nih. Sebenarnya kalau yang edit nggak perlu ya, karena yang edit itu dia nggak akan bisa milih lagi si karyawannya, jadi kita hapus aja untuk edit mah ya. Begitu juga dengan kalau nggak salah di yang menu BPJS ya, yang di BPJS juga sama. Mana nih BPJS, nah ini ya BPJS kesehatan. Di file create nya ini kita paste aja yang ini ya, kontrol kontrol paste ya, kontrol V aja. Tadi kode yang ada di tunjangan ataupun yang digaji pokok ya, bagian select tonicnya kita paste aja biar cepat, dan untuk yang editnya kita hapus ya. Begitupun dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk yang bagian select tonicnya kita refresh dengan yang tadi, kemudian yang bagian editnya kita hapus ya. Oke. Kemudian penyesuaian gaji ya, penyesuaian gaji mana nih? Penyesuaian gaji mana ya? Penyesuaian gaji tuh mana ya? Penyesuaian, nah ini ya, penyesuaian gaji payroll, penyesuaian gaji di bagian create-nya ya. Nah ini di bagian create-nya kita bukan yang ini, di bagian apa ya, set karyawan kayaknya. Ntar kita coba tes dulu penyesuaian gaji ya. Kita setting, kita tambah karyawan. Nah di sini nih di bagian add karyawannya nih pasti error kan, berarti yang di bagian add. Nah ini add karyawan ya, add karyawan kita paste aja ya. Kita coba dulu deh, kita refresh, kita coba tambah, ini jalan. Kita close lagi, kita tambah lagi, ini jalan. Oke, sip. Sekarang berarti yang di edit karyawan, karyawannya berarti ini nggak perlu ya, kita hapus aja. Sip. Kalau sudah kita coba lagi ya. Nah kita yang gaji pokok kita tambah, jalan, tambah lagi, jalan ya. Untuk yang tunjangan klik aman, untuk yang ini juga aman. BPJS ketika diklik oke aman, diklik lagi aman ya. Yang BPJS Tenaga Kerjaan juga klik aman, diklik lagi masih aman ya.
Sekarang yang penyesuaian gaji kita masuk ke setting, ke tambah. Ini masih aman, kita klik lagi. Oke. Oke ya, jadi untuk beberapa bug sudah kita perbaiki. Jika teman-teman menemukan bugs lagi, silakan untuk di report aja ke grup. Nanti akan saya coba betulkan. Itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Next kita akan lanjut lagi ke update berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.